Oke ya, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Dan untuk kali ini saya akan membahas mengenai indikator sebuah gugatan di pengadilan agama itu akan dikabulkan atau enggak, atau ditolak atau enggak. Ini jadi sebuah faktor-faktor. Jadi sebuah gugatan ini sudah bisa dipantau sejak awal ya, ini gugatan akan ditolak atau enggak sih, atau gugatan ini posisinya masih berat atau enggak sih, atau gugatan ini akan dikabulkan atau enggak, atau tidak akan dikabulkan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi ini ada 5 indikator ya yang sudah saya siapkan. Ketika 5 indikator ini sudah tercukupi, saya yakin gugatan ini atau gugatan Anda atau permohonan Anda pasti akan dikabulkan. Namun ketika masih kurang ya nanti silahkan Anda cukupi saja, seperti itu. Jadi ada 5 indikator. Yang pertama yaitu ketika ini hanya di pengadilan agama, yaitu untuk perkara gugatan perceraian atau gugatan talak saja ya, atau permohonan talak ya. Indikatornya ada 5. Jadi ketika ini sudah terpenuhi pasti walaupun belum putusan nanti akan ketahuan ini akan dikabulkan atau enggaknya, seperti itu. Yang pertama yaitu sudah adanya damai tapi upaya damai tersebut tidak berhasil ya. Yang pertama itu untuk mediasi atau upaya damai ini bisa dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan ya. Ketika misalnya memang sudah dilakukan di luar pengadilan sebelum diajukan upaya gugatan tersebut, atau sebelum diajukan gugatan tersebut sudah dibicarakan baik-baik namun ternyata tidak berhasil, itu maka indikator pertama sudah terpenuhi. Apalagi mediasi di pengadilan tetap gagal ya. Jadi ini indikatornya sudah cukup untuk indikator yang pertama. Itu indikator yang pertama. Yaitu untuk syarat kedua atau indikator yang kedua yaitu sudah tidak adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, seperti itu. Ini nanti yang menjadi salah satu pertimbangan hakim dikabulkan atau enggaknya ya. Jadi komunikasi antara para pihak baik penggugat atau tergugat itu nanti yang menjadi pertimbangan pokoknya. Ketika sudah tidak ada komunikasi yang baik antara para pihak, saya yakin ini indikatornya sudah terpenuhi ya. Ini indikator yang paling penting ya. Jadi ketika sudah tidak ada komunikasi yang baik, ini nanti pertimbangan yang paling penting akan dikabulkannya sebuah gugatan atau permohonan ya. Indikator yang kedua seperti itu. Yang ketiga yaitu salah satu pihak sudah tidak menjalankan dan meninggalkan kewajibannya. Salah satu pihak atau kedua belah pihak ya, ini sudah tidak peduli lagi, sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing ya. Seorang suami sudah tidak memberikan nafkah, seorang istri sudah tidak mau masak, tidak mau pulang, tidak menjalankan kewajibannya, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah lazim dilakukan ya. Suami nggak mau bekerja dan lain sebagainya, sudah nggak peduli lagi, nggak mau memberikan nafkah lahir maupun batin, seperti itu. Ini indikatornya sudah terpenuhi lagi kan. Jadi ini indikator yang ketiga. Ketika ini sudah terpenuhi maka ya sudah kemungkinan besar akan dikabulkan. Dan indikator yang keempat sudah adanya pisah tempat tinggal antara para pihak ya. Jadi biasanya ketika pertama kali mengajukan gugatan itu surat gugatan juga disebutkan bahwa para pihak sudah tidak tinggal bersama. Itu salah satu pertimbangan yang digunakan ya, yaitu indikator yang keempat ya. Dan indikator yang terakhir yaitu sesuai dengan alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang perkawinan ya, yaitu ketika salah satu pihak itu bermain judi sudah 2 tahun meninggalkan nggak ada kabar, atau misalnya dipenjara secara 5 tahun, lebih dari 5 tahun dan lain sebagainya ya, sudah diatur dalam peraturan perundang-undang, misalnya melakukan KDRT dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, tapi ketika 5 indikator ini sudah terpenuhi, kemungkinan besar gugatan atau permohonan akan dikabulkan, seperti itu. Saya pikir itu cukup seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.